Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 49 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Renungan kita hari ini dengan tema visi Tuhan bagi pertumbuhan global. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar pernyataan ini yang berkata, untuk apa sih kita susah-susah memikirkan pelayanan di tempat yang jauh, penjangkauan dan pengutusan bagi suku-suku bangsa yang lain? Ini loh, di tempat kita masih banyak yang belum diberitakan Injil. Setujukah saudara dengan pernyataan itu? Mari kita melihat kebenaran di dalam Yesaya 49 ayat 6 yang telah kita baca barusan. Firman Tuhan berbicara kepada Yesaya tentang pemulihan bangsa Israel yang dalam pembuangan. Hal itu kemudian tergenapi di bawah pemerintahan Kores. Tuhan tidak melupakan umatnya, Ia memelihara dan bahkan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Selama di Babel, orang Israel berada di tengah-tengah orang asing. Di sanalah mereka menunjukkan kebesaran Tuhan Allah Israel kepada bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Hal itu terjadi ketika Daniel dan teman-temannya menjadi saksi di istana Babel. Di dalam kitab Daniel pasal 1 sampai pasal 6. Juga dalam kisah Ratu Esther di dalam Esther pasal 4 ayat 14. Namun, Yesaya pasal 49 ayat 6 tidak hanya berbicara pemulihan Israel di waktu itu saja, tetapi itu juga berbicara tentang pengharapan mesianik yang digenapi di dalam Yesus Kristus, di mana karya penyelamatan tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam perintah sebelum Ia naik ke surga ketika Ia berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu juga yang dimaksudkannya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, yang memberi perintah bagi para murid untuk pergi menjadikan murid baginya dari segala suku, bangsa dan bahasa sampai ke ujung bumi. Hal itu pula lah yang diungkapkan Paulus dan Barnabas ketika berbicara tentang panggilan pelayanan mereka kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwasanya keselamatan itu tidak untuk kita nikmati saja. Tuhan memanggil kita untuk membuat murid dari segala kaum, suku, bangsa dan bahasa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kata terlalu sedikit bagimu itu menunjukkan bahwa rencana Allah melampaui dari apa yang kita bayangkan, melampaui dari sekedar menyelamatkan kita dan suku atau daerah kita saja. Firman Tuhan ini memerintahkan kita untuk terlibat dalam pertumbuhan secara global. Sekali lagi, itu bukan sekedar nasihat, saran, atau motivasi dalam pelayanan, tetapi perintah untuk ambil bagian bagi perluasan pemberitaan Injil dan penjangkauan secara global. Jadi sekarang, pernyataan di awal yang mengatakan, untuk apa sih kita susah-susah memikirkan pelayanan dan penjangkauan yang jauh-jauh, sementara di daerah kita masih belum ada yang diinjili? Itu adalah pernyataan yang kurang tepat. Kita mesti berbagian dalam visi pertumbuhan global. Dengan apa? Pertama, ambillah komitmen untuk berdoa bagi suku bangsa yang belum menerima Injil. Berikutnya adalah terlibatlah di dalam pengutusan tenaga misi, baik di tempat yang dekat, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian terlibatlah dalam sokongan dan dengan memberi uang mendukung program misi. Sekiranya hal-hal ini belum menjadi perhatian kita selama ini, maka inilah saatnya memikirkan ulang dan menyusun kembali rencana program pelayanan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja dan lembaga atau organisasi pelayanan kita. Pikirkanlah hal ini ketika Albert Benyamin Simpson di awal kegerakan yang dipimpinnya itu mendapat banyak tantangan. Bahkan sampai ia sendiri tidak bisa pergi ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Ia tidak berhenti dan menyerah dengan tantangan itu. Atau dia hanya memikirkan orang-orang Amerika saja.
Ia telah menggerakkan pelayanan misi global yang sangat berpengaruh saat ini sampai di negara kita, bahkan ke daerah-daerah kita. R.A. Jeffrey pergi ke Tiongkok dan ke Indonesia tidak dengan keadaan Amerika sudah seluruhnya percaya kepada Yesus. Biarlah jadi doa kita hari ini. Tuhan, pakai saya untuk visimu bagi pertumbuhan global. Roh Kudus, gerakkanlah keluarga kami, gereja kami, organisasi pelayanan kami, bagi perluasan pekerjaan-Mu untuk menjangkau suku-suku bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin.